Kita beranjak ke acara berikutnya dari rangkaian buka puasa bersama ini, kemudian dirangkaikan dengan sholat isya dan juga dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Kembali kita menunggu waktu isya. Mari kita dengarkan tausiah Ramadan yang akan dibawakan oleh dua narasumber kita. Yang pertama akan dibawakan oleh Al-Mukarram Nur Rahman Beno Haji dengan judul Puasa dalam Perspektif Kesehatan. Kemudian pemateri yang berikutnya yaitu Ustadz Musonifun Faiz Sulihartanto dengan judul Puasa, Sustainability dan Rantai Pasok Halal. Ini materi yang sangat berat ini karena harus ahlinya yang menjelaskan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mendengarkan tausiah dari narasumber kita kepada Al-Mukarram dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Mukarram Ustaz Agus atas kesempatannya. Pada waktu yang singkat ini saya akan sedikit sharing mengenai puasa kaitannya dengan kesehatan. Terutama saya angkat tema makin sehatkah kita setelah puasa Ramadan, dan puasa dalam perspektif kesehatan untuk meneladani pola hidup Nabi. Yang pertama, ini sebagai landasan bahwasanya kita sebagai muslim itu atas semua perintah Allah, maka persepsi kita adalah semua yang Allah perintahkan itu pasti membawa kebaikan bagi kita. Entah kita sekarang belum tahu ataupun ilmu pengetahuan belum bisa mengungkapnya, tetapi pasti itu baik untuk kita meskipun kita belum mampu untuk mengungkapnya. Karena Allah sebagai pencipta manusia, Allah yang paling tahu tentang ciptaan, Allah yang paling tahu. Dan untuk itu Allah memberikan panduan yaitu Al-Quran dan Sunnah, di mana di dalamnya adalah petunjuk atau manual guidance mengenai bagaimana kita harus hidup di dunia untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Kemudian salah satu perintah Allah adalah puasa Ramadan yang termasuk dalam rukun Islam ya, rukun Islam. Sehingga kalau kita sudah bersyahadat dan kita sehat, maka kita wajib melakukan puasa Ramadan. Dan kembali ke klausul awal tadi, semua perintah Allah itu pasti memberikan kebaikan bagi kita, termasuk puasa Ramadan ini. Nah, Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lalu ada juga hadis, meskipun hadis ini menurut beberapa ulama hadisnya dhaif ya. Wasumu fasiku, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Hadis atau berani dalam Mujam al-Hasan. Tapi hadis ini mayoritas ulama menilai dhaif. Tapi bisa kita jadikan inspirasi bahwa berpuasa yang benar akan membawa kesehatan. Kemudian kaitannya dengan puasa Ramadan, di sini kita akan flashback sejenak. Kita menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar atau subuh hingga maghrib. Dimana dalam puasa ini malam hari kita berniat dulu merupakan kekuatan mental ya, atau sugesti positif, sehingga besok kita akan berpuasa dengan semangat dan tidak malas-malasan. Kemudian dalam puasa Ramadan kita juga dianjurkan untuk makan sahur. Tasaharu fa'inna fi sahuri barokah. Bersahurlah, di dalam bersahur itu ada keberkahan. Jadi sebaiknya, dan kita yakini kalau kita puasa Ramadan dengan kita makan sahur, insya Allah selama kita berpuasa akan kuat, akan aman, karena kita sudah sahur.
meskipun hanya seteguk air. Kemudian setelah puasa dimulai saat subuh hingga berakhir dengan maghrib, waktu maghrib, di mana di situ kita berbuka puasa. Diawali dengan berdoa, meminum air dan kudapan ringan dahulu ya. Jadi ini sunnahnya seperti ini. Nah itu kita lakukan selama 30 hari di bulan Ramadan ini. Nah pertanyaan kita, setelah 30 hari puasa Ramadan, nanti apakah kita akan makin sehat, membawa tubuh yang baru, atau sebaliknya malah makin tidak sehat dan sebagainya. Nah, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama tentang kesehatan. Apa sih kesehatan itu, Bapak Ibu sekalian? Ternyata menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, sehat itu tidak hanya secara badan ya, tapi juga sehat dari aspek mental, sosial. Tidak hanya keadaan bebas penyakit, tetapi dari sisi mental dan sosial juga sehat. Tidak ada stres, tidak ada tekanan-tekanan tertentu, itu juga meliputi sehat meliputi berbagai aspek. Kemudian dalam Islam, sehat itu kesehatan fisik sangat penting karena menunjang kekusukan ibadah kita. Bayangkan Bapak Ibu, kita mau melantunkan Al-Quran, membaca Al-Quran, tetapi mulut kita ada sariawan atau ada gigi yang sakit, maka tentu tidak bisa membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan tenang. Jadi kesehatan tubuh itu sangat penting, apalagi untuk ibadah-ibadah tertentu seperti ibadah haji, itu sangat penting mendapatkan didukung oleh kesehatan yang prima. Kemudian tubuh sebagai amanah yang akan diminta pertanggungjawaban juga. Dan dalam Islam kita juga dituntutkan untuk selalu memohon atau berdoa mendapatkan badan yang sehat, penglihatan dan pendengaran yang sehat. Yang doa-doa ini disunahkan untuk dibaca tiap pagi. Sekarang mengenai puasa Ramadan kaitannya dengan kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata berdasarkan penelitian ilmiah telah banyak diteliti bahwa puasa itu betul-betul dapat membawa manfaat dari sisi kesehatan. Ini rangkuman dari beberapa hasil-hasil penelitian, tapi tidak semuanya saya sebutkan di sini. Yang pertama dari sisi pencernaannya atau metabolisme. Puasa itu akan mendetoksifikasi tubuh kita. Jadi tubuh kita akan terstimulasi untuk mendaur ulang sel-sel yang rusak untuk menjadi energi dan proses pembersihan diri. Kemudian juga ada perbaikan sensitivitas insulin sehingga puasa ini dapat mencegah diabetes mellitus atau kencing manis. Kemudian ketika kita berpuasa, pencernaan kita juga akan diperbaiki ya, karena di situ ada masa jeda dari pencernaan itu bekerja, sehingga peradangan-peradangan dalam usus juga akan mengalami perbaikan. Kemudian apabila puasa kita baik, itu juga dapat menimbulkan penurunan berat badan. Tapi ini ada catatannya ya, puasanya teratur, tidak hanya bulan Ramadan saja. Kemudian puasanya juga diimbangi saat berbuka tidak berlebihan. Jangan balas dendam ya, saya tadi puasanya sahurnya misalnya sedikit tuh, nanti pas buka aku akan makan yang banyak. Nah, itu kalau buka puasanya balas dendam, biasanya puasanya tidak kurang memberikan dampak kesehatan. Jadi ini yang perlu kita ambil. Kemudian dari sisi kardiovaskular atau kesehatan jantung dan darah, ternyata puasa itu akan menormalkan tekanan darah. Jadi yang tekanan darahnya terlalu tinggi, dia akan ke bawah, yang terlalu rendah akan naik dalam batas normal. Jadi puasa itu seperti normalizer atau penormal tekanan darah. Kemudian dari kolesterol tubuh kita, kolesterol yang jahat, LDL juga akan berkurang. Peradangan juga akan mengalami pengurangan selama berpuasa. Kemudian tidak hanya jantung dan pembuluh darah, tapi juga dari sisi
sistem saraf, otak dan mental juga ada manfaat-manfaat positif dari puasa. Di antaranya melindungi dari penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer atau penyakit pikun ya, dan Parkinson. Itu juga ternyata ada penelitian dengan puasa dapat mencegah atau melindungi dari penyakit neurodegeneratif. Kemudian sel-sel imun juga akan mengalami perbaikan dan juga ada efek anti-aging atau awet muda ya. Jadi orang yang rajin puasa itu ternyata secara tampilan dan fungsi juga lebih muda dari usia seharusnya. Jadi ada efek anti penuaan. Dan kemudian terkait dengan bidang saya dalam bidang rongga mulut, ternyata ada penelitian tahun 2025 dipublish di Journal of Periodontiology. Ternyata puasa itu dapat menurunkan peradangan jaringan gusi atau jaringan pendukung gigi. Jadi dengan puasa bisa menurunkan peradangan. Kemudian penelitian di Indonesia ternyata puasa itu dapat melindungi tubuh mulut kita dari karies gigi atau fungsi protektif terhadap karies gigi dan meningkatkan kebersihan mulut. Jadi ada manfaatnya dari sisi kesehatan rongga mulut ya. Nah kemudian pertanyaan yang sering muncul ya, bau mulut saat berpuasa. Nah ini bagaimana gitu? Nah dalam Islam ada hadisnya ternyata ya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara fisiologi selama kita berpuasa memang ada perubahan di rongga mulut kita ya, terutama karena aliran air liur menjadi berkurang. Kemudian ada perubahan metabolisme asam amino sehingga ada komponen dimetil sulfat atau gas yang menimbulkan sedikit perubahan bau itu lebih banyak selama berpuasa. Tapi ketika sudah selesai berpuasa itu akan normal lagi. Jadi ini kondisi yang normal. Tetapi ada karang gigi, nah itu bau mulutnya bisa menjadi lebih bau dari biasanya. Nah ini yang harus kita kendalikan. Caranya yang pertama adalah menjaga kecukupan hidrasi atau minum cairan yang cukup selama sahur ya. Dengan minum cukup air maka insya Allah aliran air liur akan tidak terlalu turun drastis, tidak terlalu kering sehingga bau mulutnya insya Allah akan berkurang. Kemudian saat sahur juga, setelah sahur kita usahakan untuk membersihkan mulut kita atau bersiwak atau gosok gigi. Ini juga akan mengurangi bau mulut. Kemudian ada kita juga boleh berkumur ya selama puasa, meskipun ada yang memakruhkan, tapi boleh juga kita berkumur selama wudhu berpuasa. Ini juga akan mengurangi bau mulut. Lalu ini yang menarik ya, ternyata membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj itu akan menstimulasi otot-otot pipi untuk mengeluarkan cairan rongga mulut, cairan saliva, sehingga ini juga akan mengurangi bau mulut. Ini juga ada penelitiannya di Indonesia. Ini penelitiannya mengambil sampel ke anak-anak pesantren yang rajin puasa Senin Kamis. Ternyata membaca Al-Quran sesuai dengan makhrajnya, yaitu kalau baca A ya A, Ba ya Ba, kemudian domahnya juga sesuai dengan makhrajnya, itu akan meningkatkan volume dan pH saliva saat berpuasa, sehingga ini akan mengcounter atau melawan proses fisiologis air saliva yang berkurang. Maka distimulasi oleh membaca Al-Quran dengan makhraj yang benar, maka otot-otot di pipi ini muskel akan menstimulasi kelenjar parotit untuk mengeluarkan saliva, sehingga akan ada perbaikan rongga mulut. Nah ini ternyata sangat baik sekali ya. Jadi selama kita berpuasa di siang hari kita banyak tilawah, berwudu, kemudian bersiwak, insya Allah rongga mulut kita tidak akan terlalu bau. Nah mungkin sebagai penutup, puasa ini Ramadan kita tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi harapannya bisa berlanjut di bulan-bulan selain Ramadan. Karena puasa adalah salah satu dari pola hidup Nabi. Nabi Muhammad itu rutin berpuasa. Selain bulan Ramadan, beliau berpuasa di bulan Syawal, kemudian berpuasa setiap hari Senin dan Kamis, kemudian 3 hari di puasa 3 hari tiap bulan ya, di Ayyamul Bid juga beliau berpuasa. Jadi puasa ini merupakan lifestyle-nya Nabi Muhammad. Selain puasa, pola makan Nabi juga itu sangat baik sekali ya, dimana kuantitas makan beliau tidak terlalu banyak,
sepertiga lambung diisi oleh makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Kemudian waktu makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Kemudian mengunyahnya juga perlahan. Karena kalau kita mengunyah perlahan, ternyata ada penelitian Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengunyah perlahan dan banyak itu kita makannya akan sedikit atau cepat kenyang. Karena hormon yang mengatur rasa kenyang atau hormon ghrelin itu akan turun ya ketika kita mengunyah frekuensi yang lama. Dan misalkan kita kunyah 30 kali dengan pelan, maka cenderung kita nanti makannya akan lebih sedikit daripada kalau mengunyah cepat-cepat dan segera kita lanjut ternyata dan makanan juga akan lebih tercerna dengan baik gitu. Kemudian pilihan makan juga Nabi Muhammad itu memilih makanan, memang harus pilih yang makanan yang halal, yang thayyib, baik untuk tubuh dan bergizi ya. Kemudian Nabi Muhammad juga tidur teratur, tidurnya tidak terlalu malam, tidur awal malam, bangun pagi, dan juga beliau tidur siang. Kemudian Nabi Muhammad itu juga rajin bergerak ya, jadi banyak aktivitas fisiknya, berjalan kaki ke masjid, kemudian sholat juga beliau banyak sholat malam, kemudian puasa sebagai olahraga metabolisme. Kemudian pola mental Nabi juga emosinya sangat terjaga karena beliau mengelola marah dengan sangat baik, menahan marah, wudu, kemudian apabila marah kita berpindah posisi, kemudian juga zikir dan bersyukur. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, ada sebagian orang yang setelah Ramadan itu malah berat badannya naik. Ini ada penelitian juga di Saudi Arabia. Ada 59 responden yang melaporkan malah berat badannya naik setelah Ramadan. Kenapa? Karena selama Ramadan itu mereka malah mengurangi aktivitas fisiknya. Jadi dengan Ramadan itu jadi malah malas-malasan gitu. Jadi saya kan puasa, jadi tak tidur aja atau nonton aja. Padahal tidak begitu ya. Nabi Muhammad itu selama Ramadan juga beliau beraktivitas seperti biasanya gitu. Bahkan waktu itu ada sejarah perang Badar itu saat bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan alasan untuk tidak berpuasa. Kemudian makan juga malah berlebihan sehingga malah naik berat badannya. Kemudian ini juga ada di Indonesia ya. Ternyata jumlah pasien itu di Ramadan itu berkurang. Setelah Ramadan, Lebaran itu malah ada lonjakan pasien di IGD dan rawat inap ya. Ini fenomena tahunan di rumah sakit di Indonesia. Dan karena masalah pencernaan terutama ya, pencernaan, kemudian karena kecelakaan lalu lintas ya. Jadi itu peningkatan pasien di IGD dan rawat inap pada saat Lebaran. Tapi saat Ramadan itu menurun. Nah karena itu Bapak-Ibu sekalian, mari kita Ramadan ini sebagai sekolah atau madrasah yang jangan berhenti di Ramadan dan jangan berhenti di Syawal, tapi kita lanjutkan sebagai kebiasaan atau pola hidup Nabi berpuasa tidak hanya Ramadan tapi nanti di Syawal kita berpuasa 6 hari sebagai transisi antara Ramadan ke bulan lainnya. Lalu di bulan-bulan berikutnya kita rutinkan berpuasa minimal Senin dan Kamis. Jadi Ramadan itu adalah sekolah, lulusannya bukan sekedar yang puasa 30 hari, tapi yang membawa kebiasaan puasa itu hingga ke 11 bulan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Grand Chef Seno. Tadi kan saya tidurnya Al-Mukarram, saya panggil Grand Chef saja dulu saya ini atas tausiahnya. Jadi mungkin sebelum masuk ke topik saya, sebenarnya tadi juga menyambung ya dari yang disampaikan oleh Al-Ustadzuna Seno. Jadi tadi Mas Al-Ustadz ya, Mas apa lagi? Mas aja ya. Jadi Mas Seno tadi sempat bilang bahwasanya ketika Ramadan ada penelitian membuktikan ketika Ramadan ini ternyata apa namanya dengan membaca Al-Quran itu juga apa namanya menyebabkan apa enzimnya tadi Mas Seno lebih aliran salivanya ya, itulah biologi saya nggak lulus Bapak Ibu dulu ya, jadi ya seperti ini ya. Tapi yang saya akhirnya ingat bahasanya kalau kita ingatkan project itu adalah syahrus sholat, bulannya sholat.
Kemudian Sya'ban itu adalah syahrus sholawat, bulannya sholawat. Karena pada bulan Sya'ban itu ayat perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu diturunkan ketika Sya'ban. Ketika bulan Ramadan ini adalah bulannya Quran. Ya, jadi kadang ketika saya mendengar tadi katanya Mas Seno terkait bagaimana pengaruh membaca Al-Quran itu ke ke salifah kita, saya akhirnya mikir betapa cantiknya Allah itu mendesain. Ya, bulan Ramadan itu kita diperintahkan apa? Bulan Ramadan ini beneran kita disuruh puasa. Tapi kalau secara logika mungkin kan nggak masuk akal ya. Kita ini disuruh puasa, tapi kok Allah ini malah memerintahkan juga tadarus, gitu ya. Yang mana tadarus itu kan bukan dalam hati ya, tapi biasanya saling menyimak, yang mana nyaring. Ya berarti logikanya secara kita menjadi manusia logikanya itu ngelak, gitu ya. Berarti kan kita haus. Tapi ya ternyata Allah Subhanahu wa taala ya itu tadi, ya, dari Allah Subhanahu wa taala ternyata ya setelah diteliti ternyata produksi yang di salifah itu jadi lebih banyak gitu ya. Jadi itu tadi ya sedikit menambahkan ya. Jadi kepikiran aja. Bapak Ibu, insyaallah di topik ini saya akan, kalau tadi bahasanya sudah soal tubuh gitu ya, sekarang kita bahasanya di luar tubuh gitu ya. Jadi ini sedikit saya sharing terkait puasa Ramadan, sustainability dan rantai pasok halal gitu ya. Karena memang kebetulan bidang keilmuan saya yang sedang saya teliti di S3 ini adalah sustainable supply chain, rantai pasok halal. Tapi sebelumnya di Indonesia saya juga sudah meneliti terkait rantai pasok halal itu seperti apa gitu ya. Yang mana sebenarnya ketika saya S3 ini saya banyak menyadari bahasanya literatur yang diagung-agungkan oleh Western kaum Barat itu sebenarnya banyak yang terinspirasi dari Islam gitu ya. Jadi kalau kita ingat sebenarnya sustainability itu kan terkenalnya mungkin kalau di keilmuan saya adalah konsepnya John Elkington, triple bottom line, yang beliau temukan pada tahun 1994 yang waktu itu dicetuskan ya oleh beliau. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala pernah melukiskan dengan indahnya di dalam Al-Quran yang insya Allah akan kita bahas lagi. Jadi yang pertama, kalau kita di sini melihat bulan Ramadan ya seperti yang disampaikan Mas Seno tadi ya, madrasah. Saya membaginya di sini menjadi dua ya. Yang pertama adalah madrasah spiritual. Ya, yang kedua adalah madrasah sosial. Madrasah spiritual sudah jelas bahasanya kita diwajibkan berpuasa di siang. Ya, dalilnya jelas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa kepada Allah, yang berpuasa Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi ada dua hadis di situ ya, shoma dan qoma. Qoma ya dalam bahasa Arab yang semoga masih ingat ya, sudah lama dulu belajarnya, tapi intinya artinya berdiri, atau ada juga yang menafsirkan sebagai menghidupkan. Jadi kalau saya bayangkan tadi berarti tuntutannya berat ya. Kita ini disuruh berpuasa oleh Allah, tapi kita disuruh juga untuk menghidupkan. Menghidupkan apa? Menghidupkan Ramadan, menghidupkan malam-malamnya. Qoma berdiri berarti kita menghidupkan dengan qiyamul lail. Maka dari itulah di Ramadan kita disunahkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Jadi dari hadis ini bahwasanya ini adalah kesempatan baik untuk kita di dalam rangkaian madrasah spiritual ini. Bahkan hadisnya pun ya, asyamu li wa ana ajizabi, puasa itu hanya untukku. Sepengetahuan saya bahasanya ibadah-ibadah itu Allah itu tidak pernah yang sangat mengkhususkan. Asyamu li wa ana ajizabi, puasa itu hanyalah untukku. Dalam sebuah diskusi Allah menyebutkan, dan Allah sendirilah yang akan membalasnya. Ya, berarti sebegitu istimewanya ibadah ini. Seolah-olah itu kalau kita lihat, oh berarti ibadah ini sangat individualistik. Ya, kalau orang kita misalnya puasa sunnah, puasa apa kan orang nggak ada tahu, gitu ya. Tapi ternyata di bulan Ramadan ini dimensi puasa itu jauh dari melebihi dari apa yang dalam kita diri sendiri, yaitu adalah madrasah sosial. Karena apa? Karena kita dianjurkan selama Ramadan itu memperbanyak amal sosial, zakat fitrah, sedekah, memberi makan, berpuasa dan seterusnya. Tapi di sisi lain, ya ketika saya sampai ke sini, ya case-nya ini adalah kecil ya. Jadi misalnya ketika anak saya masuk daycare gitu, nggak masuk itu sama gurunya selalu suruh ngabari ya. Alasannya ngabari kenapa gitu? Iya, supaya kita menghindari food waste gitu ya. Jadi di sini termasuk ketika liburan ya, liburan winter itu juga bilang kalau misalnya nggak masuk untuk menghindari food waste gitu ya. Saya jadi berpikir gitu ya.
oh berarti apa ya? Di sisi lain ketika kita puasa itu apa adalah perintah Allah adalah untuk menahan diri, tapi di sisi lain konsumsi kita itu jauh meningkat ketika puasa. Ya misalnya kalau mungkin di Indonesia orang banyak sering berbagi puasa apa itu kadang juga kita juga mungkin masih sering melihat bahasanya ya ada makanan sisa, ada yang apa gitu ya. Sehingga kadang itu saya berpikir kok realitanya bertolak belakang ya. Puasa itu menahan diri, tapi konsumsi kita itu naik. Ya apalagi 10 hari terakhir. Ya kadang bukan qiyamul lain tapi yang naik belanjanya gitu ya. Di Shopee keranjangnya penuh gitu ya. Wah, Shopee gitu ya. Akhir Ramadan tanggal kembar gitu ya. Nah, tapi itu akhirnya saya juga berpikir, iya kenapa Ramadan itu realitanya seperti ini? Gitu ya. Itu kita bicara environmental sustainability, keberlanjutan lingkungan. Belum lagi misalnya social sustainability. Ini juga bidang penelitian saya, gitu ya. Ketika saya membaca-baca paper tentang ya dunia global north memperbudak dalam dunia global south, kemudian eksploitasi tenaga kerja, saya pun juga berpikir, wah Ramadan ini juga banyak loh ya. Misalnya yang rumah makan itu buka mungkin sampai larut, kemudian pekerjanya kerja dari pagi sampai siang sampai malam gitu ya. Jadi akhirnya saya melihat seolah itu menjadi paradoks gitu ya. Dan ini juga yang akhirnya menjadi perenungan saya juga ya. Jadi sebenarnya gimana sih ya kira-kira Ramadan itu yang seharusnya? Nah sebenarnya kalau kita lihat sini dasar puasa itu bahasanya kita tahu ya Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fokus di kata takwa. Takwa sebenarnya kalau dalam bahasa Arab katanya asalnya waqa yaqi wiqayah. Intinya secara etimologi itu kita menjaga. Ya, jadi ada kisah waktu itu Umar bin Khattab kalau tidak salah bertanya ke salah satu sahabat, bahasanya beliau bertanya, Umar bin Khattab waktu itu bertanya, apa makna takwa itu sebenarnya gitu. Kemudian sahabat itu kalau nggak salah Ubay, saya lupa nama sahabatnya ya, tapi waktu itu beliau menjawab bahasanya, kalau kamu melihat duri, apa yang kamu lakukan? Ya saya akan menghindar dari duri itu. Nah, itulah takwa. Jadi simpelnya adalah kita menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Dari adab, kemudian menjauh dari perbuatan dosa, serta mengosongkan hati dari segala sesuatu yang menyibukkan dirinya yang selain Maha Allah. Nah, di sini tuh akhirnya saya berpikir ya berarti kita itu seharusnya menjaga diri dong. Ya kalau misalnya kembali lagi ke konsep sustainability tadi, berarti kita ini seharusnya menjaga diri. Ya ketika puasa itu apa gitu ya? Entah itu cara kita berkonsumsi tadi tidak berlebihan ya. Dalam Al-Quran juga perintahnya wala tasrif ya, jangan berlebih-lebihan gitu ya. Termasuk ya sebenarnya kalau kita walaupun di Quran konteksnya itu kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan ya. Tapi saya berpikir ini berarti harusnya bisa diperluas gitu ya. Tidak hanya dimakan minum aja tapi dalam segala hal seperti itu. Nah, serta saya berpikir juga ya rantai pasok alam yang nanti akan saya jelaskan sedikit ya, serta sustainability itu sendiri. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahasanya di Al-Quran pun jelas ya, maknanya adalah waqulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul muslimin. Makan dan minumlah tetapi janganlah berlebihan, sungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, di dalam ayat yang lain ini juga menarik. Ya, ketika saya mencoba membaca tafsirnya di buku tafsir Jalalain itu bahasanya yang saya katakan tadi yaitu triple bottom line yang dicetuskan oleh yang seorang saintis yang bernama John Elkington ini ternyata sudah difirmankan oleh Allah melalui Nabi Muhammad itu 14 abad yang lalu. Ya, jadi di atas di ayat ini ya ada dimensi profit, ada dimensi environment, ada juga dimensi yang namanya sosial. Ya, wa idis tasqamu saliqaumihi faqulna bi'asaqal hajar. Ya, jadi pada waktu itu ini kisahnya Nabi Musa dengan Bani Israel, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ya, sehingga apa? Sehingga di situ merupakan petunjuk bahasanya kekayaan alam yang di bumi ini sebenarnya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ketika ayat itu memerintahkan memukul, berarti ada apa? Ada effort. Ada usaha. Sama ketika kita di sini juga di perantauan di Finlandia mungkin ada yang bekerja, ada yang studi. Berarti kita ini harus berusaha untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki itu tadi. Yang mana di sini adalah dimensi ekonomi. Berarti sebenarnya Allah itu secara logika Allah itu sudah menjamin kok rezeki semua makhluknya di dunia ini.
gitu ya, yang diturunkan umat manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita artikan air di sini merupakan sebenarnya kekayaan alam yang merupakan komponen terpenting dari siklus kehidupan. Kemudian yang kedua, fajarat min husnata asyrata aina pada alima kullu nasim masyrabahum. Kemudian disitulah memancarlah daripadanya 12 mata air. Nah, saya waktu baca ini penasaran, kenapa 12 gitu ya? Kenapa enggak misalnya 99 gitu ya, jumlah Asmaul Husna gitu ya? Kenapa enggak misalnya angka yang lain gitu ya? Tapi ternyata dalam tafsir Jalalain disebutkan bahasanya 12 itu merujuk kepada pada waktu itu di zaman Nabi Musa ada 12 suku Bani Israel. Ya, sehingga seolah itu berarti Allah itu sudah apa? Allah itu sudah membagi rata. Ini loh 12, kamu ambil satu dan rata gitu. Sehingga ketika saya pikirkan lagi, ya saya berpikir lagi ke konteks diri saya, oh ini berarti dimensi sosial. Ya bahasanya apa? Faktor sosial itu yang mana bahasanya ya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah membagi rezeki makhluk ini dengan merata. Ya dengan rata yang dalam ya perhitungan Allah gitu ya. Kita nggak bisa bilang rata berarti ya kaya semua gitu ya atau dapatnya segitu, tapi mungkin dalam perhitungan Allah seperti apa gitu ya. Nah sehingga apa, kekayaan alam yang seharusnya dimanfaatkan untuk seluruh umat manusia itu tidak seharusnya hanya milik segelintir orang. Ya dari ayat ini dilukiskan seperti itu. Yang mana kemudian juga akan menciptakan mudarat. Nah, makanya di akhir itu selalu Allah perintahkan gitu kan ya. Kulu washrobu min rizqillahi wala ta'tau fil ardi mufsidin. Makan minumlah dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, di sinilah ketika saya merenungi, oh inilah sebenarnya dimensi environmental itu tadi yang ada di triple bottom line ya. Jadi kita diperintahkan Allah untuk menjaga lingkungan ini. Dan kalau kita ingat lagi perintah Allah adalah bahasanya tujuan menciptakan manusia adalah sebagai khalifah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahasanya Allah itu menciptakan manusia itu sebagai khalifah. Walaupun pada waktu itu malaikat itu juga sanksi ya. Malaikat makhluk Allah yang tidak memiliki dosa itu sanksi. Wahai Allah, apakah manusia itu bukankah mereka akan membuat kerusakan? Ya, tapi Allah SWT berfirman bahasanya ya aku jauh lebih tahu daripada malaikat itu. Ya, walaupun sekarang kita juga melihat gitu ya. Kadang ketika saya juga dari Indonesia berpindah sini tuh kita lihat, iya di sini tuh orang-orang kok bisa ya concern sama sustainability, sampah diolah gitu ya. Padahal mereka mungkin nggak tahu ayat-ayat seperti ini gitu ya. Mungkin mereka bahkan tidak pernah membaca ayat seperti ini gitu ya. Tapi balik lagi ke paradoks itu bahasanya oh ternyata di negara-negara minoritas ini Islam itu kadang dirasakan bukan sekedar ritual gitu ya, tapi di sini itu amalnya itu terasa gitu ya. Orang menjaga lingkungan, ya mendaur ulang sampah gitu ya, kemudian concern lingkungan dan sebagainya. Inilah yang juga menjadi refleksi saya. Nah, kemudian sedikit masuk ke rantai pasok halal ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sedikit ya yang saya jelaskan apa yang saya pelajari juga jelasannya, keilmuan saya ini mempelajari aliran barang dari awal, dari barang itu masih berupa raw material, dari beras gitu ya misalnya, atau bahkan dari padi sampai itu menjadi nasi gitu kan ya. Nah apa yang menarik di sini bahasanya kadang di sisi lain tuh saya juga berpikir ternyata barang yang sampai kita ini kadang-kadang ya kita harus percaya bahasanya ini halal gitu ya. Misalnya beras gitu ya, atau mungkin barang apa, kita juga nggak tahu ya apakah sebenarnya beras itu tadi terkontaminasi atau apa gitu. Tapi inilah sebenarnya idealnya konsep rantai pasok halal itu seperti ini gitu ya. Dari pertama pertanian gitu ya, kemudian sampai ke pabrik, kemudian sampai ke produksi atau apa, semuanya itu tentu halal gitu ya. Dan ketika waktu saya teliti dulu di Indonesia juga sebenarnya kan banyak sekali titik kritis ini ya. Misalnya ketika di pabrik gitu ya, apakah misalnya dari peternakan ini, apakah di situ juga pabrik itu bercampur dengan pengolahan daging babi gitu kan ya. Kemudian ketika masuk ke transportasi, apakah truknya di situ itu bukan bekasnya mengangkut barang-barang yang najis atau barang-barang yang halal gitu ya, termasuk distributor dari apapun. Sehingga bahkan titik kehalalan itu bisa ditentukan dari sini ya. Jadi itu yang dalam konsep kita itu ketika saya belajar ini, wah berarti ini halal nggak ya? Kadang saya juga berkata gitu nih, pikir-pikir gitu. Misalnya kadang beli ayam, ya bener sih sudah ada sertifikasi ya, tapi ini bener nggak ya, halal apa enggak ya, kayak gitu. Nah padahal ketika kita bicara halal, nah ini tadi juga masuk ke pembahasannya Mas Eno sebelumnya, bahasanya makan halal dan thayyiban. Saya coba lagi melihat ayatnya ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban.
Jadi kalau dalam konteks makanan, saya kasih contoh misalnya dalam konteks makanan, halal itu berarti zatnya. Zatnya ya. Jadi apa namanya, sesuatu yang diizinkan Allah untuk dikonsumsi, zat, kemudian cara memperolehnya bukan dari apa namanya rezeki yang uang yang apa namanya hasil nilep atau apa gitu ya. Intinya kita harus halal dan juga prosesnya gitu ya. Jadi tidak semua juga apa namanya, ketika saya dulu juga pertama kali studi di sini itu saya juga dapat wanti-wanti dari senior. Jadi ya tidak semua ayam itu halal gitu ya. Saya pernah dulu kenapa gitu di Indonesia alam yang ayam mah beli-beli halal aja gitu ya. Karena di sini tidak semua yang menyembelih itu juga mengucap bismillah ya. Tidak semua yang menyembelih itu misalnya juga mengucap apa namanya orang Islam seperti itu ya. Walaupun juga ya kita tidak memperdapatkan itu ya. Ada juga yang berdapat karena ada dalilnya juga bahasanya selama itu disembelih ahli kitab maka halal gitu ya. Tapi kan ya kalau saya pribadi ya kita tidak tahu ya konteksnya ahli kitab itu seperti apa. Tapi intinya sini halal. Ketika saya tenggelam ke penelitian saya lagi terkait social responsibility, maka saya tiba-tiba terbayang kata ini, thayyib. Ya, jadi makna dasarnya thayyib itu apa? Baik, bersih, intinya berkualitas dan membawa kebaikan. Gitu ya. Lantas saya kemudian baru pikir, iya ya, bagaimana kalau sebenarnya seandainya ayamnya ini sebenarnya halal, sebenarnya itu dia halal, ya. Tapi atau misalnya daging sapi lah, karena saya dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan peternakan, yang saya pahami ya, ketika dari kampus waktu itu, oh iya, bahasanya kalau misalnya kita menyembelih ternak atau sapi, sebenarnya kan ketika kurban juga kan sapi itu jangan sampai melihat temannya yang disembelih, itu kan ya, karena ya kasihan juga sapinya akan stres lah si sapinya itu. Tapi ketika saya menuju ke sebuah RPH, rumah pemotongan yang sudah bersertifikasi halal, sapi-sapi di sini tuh ngantri kayak mau dieksekusi gitu. Saya lihat, wah ini ya gimana gitu ya. Ini kan sapi udah ada stres duluan ya, apalagi yang terakhir itu dia melihat teman-teman yang depan itu dieksekusi gitu ya. Jadi saya berpikir, apakah kaidah thayyib di sini itu terpenuhi? Gitu ya. Itu baru sapinya gitu ya, belum lagi misalnya pekerjaannya ya, yang disuruh lembur ya, kemudian mungkin mereka mendapatkan bayaran yang nggak layak dan lain sebagainya gitu ya. Makanya ketika saya melihat di sini misalnya di Finlandia itu banyak produk yang bersertifikasi ya, misalnya kalau kita bicara kopi banyak yang bersertifikasi misalnya fair trade atau rainforest gitu ya, yang mereka klaim itu mereka sudah memperhatikan aspek sustainability, baik pekerjanya dibayar dengan layak, petaninya maupun juga lingkungannya ya. Tapi justru sertifikasi itu lahir dari negara yang bahkan tidak mengenal ayat itu tadi. Ya, jadi ketika saya membeli, walaupun saya juga berpikir ya, ada juga teman saya yang bahkan beli produk yang sertifikasi fair trade apa dan produk organik gitu ya, lumayan juga harganya kalau di Prisma gitu ya, saya mikir ya. Tapi di sisi lain ketika saya berpikir, oh berarti tapi itu sebenarnya upaya kita untuk apa ya? Kita ingin mendapatkan makanan yang bukan sekedar halal, gitu ya, tapi thayyib juga, gitu ya. Karena kan walaupun memang di penelitian banyak yang bilang juga sertifikasi itu juga banyak sekedar branding marketing aja, sekedar memenuhi keinginan customer gitu. Tapi di sisi lain kan setidaknya ada effort, gitu ya. Sehingga yang saya coba refleksikan sini adalah bahasanya halal itu bukan hanya tentang produk ya, tapi juga prosesnya, yang mana di sini tuh tidak mudah ya. Makanya saya ketika masih ingat dulu ketika ngaji sama salah satu guru ngaji saya itu, di posisi kita sekarang itu rantai pasok makanan yang begitu panjang, rantai pasok barang yang begitu panjang itu, makanya beliau selalu berpesan, jangan lupa kalau misalnya pakai pakaian gitu ya, masukkan dengan tangan guru, baca doa bismillah. Ya, jangan lupa misalnya kalau makan baca doa bismillah, karena ada juga ya ayat mengatakan bahasanya bismillah itu akan membawa berkah. Setidaknya walaupun ini belum thayyib, tapi semoga tetap membawa berkah gitu ya. Dan kalau kita ingat ya, doa sebelum makan ini juga disampaikan dulu sama guru ngaji saya, bahasanya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Walaupun kita doa sendiri, kalau kita misalnya domirnya ya, kalau dalam bahasa Arab tuh kalau kita berdoa sendiri kan biasanya Rabbil firli, ya Allah ampunilah dosaku. Ya, tapi doa makan itu spesial. Doa makan itu Allahumma fir lana, bukan Allahumma firli. Ya, walaupun kalau baca di buku doa manapun itu ya kita bisa misalnya mengganti domainnya ya, tapi sepengetahuan saya adalah di buku doa manapun ketika saya anak-anak dulu sampai sekarang pun kalau misalnya googling aja pasti Allahumma fir lana, dzunubana.
Jadi na itu domir dalam bahasa Arab berarti artinya Allah maafilana, ampunilah kami. Dunubana wali dan kedua barik lana fima rozaktana, dan berikan rezeki kepada kami, wakina ada benar, dan jauhkanlah kami. Kenapa kami? Nah ini ternyata Ustadz itu waktu itu menggambarkan, tapi waktu itu menggambarkan ini karena kita juga mendoakan petani yang sudah memproduksi beras ini. Kita juga mendoakan penjual yang sudah menggunakan beras ini sampai akhirnya beras ini bisa sampai ke kita. Yang mana ketika saya dengar tuh waktu saya masih belum kuliah. Ketika kuliah saya kenal dengan konsep yang namanya supply chain atau rantai pasok ini. Oh, doanya ini doa rantai pasok gitu ya, saya ingat itu. Jadi doanya ini berarti ya Allah, ternyata Allah itu sudah melukiskan dengan seindah itu. Gitu ya. Jadi kita itu ketika doa sebelum makan itu ternyata kita tidak hanya mendoakan ya diri kita, keluarga kita, tapi ya orang-orang yang berjasa mengantarkan makanan ini sampai di sini. Gitu ya. Makanya dari situ barik lana, kita mintanya itu diberkahi supaya berkahnya bukan hanya di kita, tapi juga dari orang-orang yang di rantai pasok, rantai makanan tadi. Ya, sehingga kalau saya mencoba membuat titik temu ya, walaupun sebenarnya ini kalau nggak ada ya titik temu ya antara puasa, sustainability sama supply chain itu. Jadi ya sebenarnya puasa ini mengajarkan kita takwa. Dan salah satu elemen penting ketakwaan itu adalah ya itu tadi ya, konsumsi tidak berlebihan, wala tasrif, halal, dan juga sebisa mungkin kita usahakan beretika, termasuk juga etika pada tubuh sendiri tadi yang disampaikan Mas Eno, juga tidak berlebihan gitu ya makannya gitu ya. Dan termasuk etika juga dalam konsumsi produk gitu ya, karena ini juga saya pikirkan ini masuk di konteks sebenarnya social sustainability ini. Dan di puasa juga ibadahnya individu, tapi sekali lagi kita diajarkan empati secara sosial selama ibadah. Dan ya ini juga renungan saya ya ketika tarawih ya. Jadi tarawih itu saya kemarin sempat dapat ini ya juga, biasanya tarawih itu rowaha kalau nggak salah maknanya istirahat ya. Mungkin nanti Mas Bintan yang jago bahasa Arab bisa koreksi ya. Tapi rowaha itu kalau nggak salah maknanya istirahat ya. Karena apa? Karena ketika kita tarawih itu ada setelah 2 rakaat atau 4 rakaat ada istirahat. Tapi istirahat itu apa? Untuk berefleksi, untuk bertafakur ya, untuk berpikir gitu ya. Bahasanya ya ketika saya di sini mempelajari isu-isu social sustainability itu, saya juga memikir ya, kalau orang barat bilangnya decent work gitu ya, misalnya better salary atau apapun, tapi itu sebenarnya semua konsep Islam gitu ya, yang mana justru itu jauh lebih terasa di sini. Dan ya memang betapa sulit benar-benar menjamin rantai pasok makanan itu benar-benar halal dan thayyib. Makanya itu tadi ya, jangan lupa berdoa gitu ya, paling enggak bismillah ya, termasuk pakai baju juga pun kita berdoa gitu ya. Ada juga dan ya di doa pakai baju, saya lupa ya, tapi saya tulis di lemari itu ada domirnya itu juga bukan i tapi na ya. Mungkin itu juga mungkin ya, mungkin dalam bahasa Al-Qur'an kita juga mendoakan orang-orang yang berjasa sampai dari yang kapas ini bisa menjadi baju itu. Seperti itu Bapak Ibu, demikian karena juga sepertinya sudah mau masuk waktu isya, sudah masuk. Sudah ya. Ya, saya cukupkan saja. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal ma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.